Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kajian kitab Fathul Qarib yang merupakan kitab yang membahas fikih dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibni Qasim Asy-Syafi'i Al-Ghuzi, yang merupakan sarah dari kitab Taqrib atau kitab Ghayatul Ikhtisar yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Abu Syuja. Kitab ini merupakan kitab yang banyak dipelajari di pesantren baik di Indonesia maupun di seluruh dunia yang mengkaji fikih-fikih mazhab Syafi'i. Baik saudara sekalian, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para masyayikh, terkhusus kepada muallif kitab matan Taqrib maupun syarahnya, yaitu Fathul Qarib. Waliniyatina salihah wa nakhussu khususan ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa masyayikhina wa syekhi masyayikhina nakhussu ila ruhi Syekh Bisuja wa ruhi Syekh Syamsuddin sahibi hadzal kitab wa li hawaijina min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kitab ini diawali dengan sebuah nukilan hadis. Man utai sapane wong iku yurid ngersakaken sapa Allah bi ing man. Allah ngersakaken khairan ing kebagusan yufaqihu mongko mahamaken sapa Allah ing man fid dini ing dalam urusan agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka salah satu indikatornya, ciri-cirinya adalah Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa syekh rupane syekh al-imam imam al-alimu kang alim al-allamatu kang banget alim rupane Syamsuddin Abu Abdillahi Muhammadin ibni Qasim Asy-Syafi'i, yaitu Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Taghammata muka-muka melimpahkan rahmathu ing Syekh sapa Allah bi rahmati kelawan rahmati Allah wa ridwani lan ridwani Allah Aminah muka-muka nyambatani Allah donga kita. Alhamdulillah taskaping puji iku lillahi kedue Allah tabarukan krana ngalap barokah bi Fatihatil Kitab kelawan suratul Fatihah atau Fatihatul Kitab. Li'annaha karna suhune lafadz hamdalah iku ibtida'u kulli amrin, dadi kawitane saben-saben perkara dibalen kang duweni kebaikan. Wa khatimatu kulli du'ain lan dadi pungkasane saben-saben doa mujabin kang den sembadani dening Allah. Wa akhiru da'wan mu'minina lan dadi pungkasane dongane pira-pira wong mukmin fil jannati ing dalem swarga, rupane swarga dari sawabi kang dadi panggonane ganjaran. Ahmadu muji sapa ingsun hu ing Allah an wafaqa, yento memberi taufik menunjukkan sapa Allah man ing wong arada kang ngarepaken sapa Allah min ibadi saking pira-pira kaulane Allah, ngarepaken litafakuhi maring memahami fitini ing dalam agama, ing dalam ilmu agama. Ala wifki muradihi, ing atase nyocoki kehendaki utawa kersane Allah. Ya.
Wa usallilan maca selawat sapa ingsun, wa usallim lan maca salam sapa ingsun ala abdul khalqi ing atase utama-utamane makhluke Allah. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil mursalin kang dadi bendarane pira-pira rasul. Alqaili kang dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawe man uta sapa nemen ku yurid ngarepaken to ngersakaken sapa Allah bi ing man kharan ing kebagusan yufaqih mongko mahamaken sapa Allah ing man fitini ing dalam urusan agama. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabat Nabi muddata dzikri dzakirina ing dalam selamane elingi wong kang padha iling wa sahwil ghafirina lan selamane laline wong kang padha lali. Ya. Jadi Syekh Syamsuddin Abu Abdullah bin Qasim Asy-Syafi'i ya, berkata ya, atau mengawal kitab ini dengan lafaz alhamdulillah atau dengan membaca lafaz hamdalah. Alasannya apa? Alasannya tabarrukan bi Fatihatil Kitab untuk mendapatkan berkah dari suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah ini menjadi Fatihatul Kitab, menjadi pembukanya kitab atau pembukanya Al-Qur'an. Alasan yang kedua mengawal dengan lafaz hamdalah karena lafaz hamdalah ini merupakan ibtida'u kulli dhi amrin dhi balin, menjadi permulaannya setiap perkara yang baik atau yang mempunyai kebaikan. Bahkan kalau setiap perkara yang baik tidak diawali dengan hamdalah maka kehilangan berkah. Alasan yang ketiga, lafaz hamdalah merupakan khatimatu kulli du'ain mujabin, merupakan akhir dari doa-doa yang dikabulkan Allah. Maka salah satu ya, cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah, akhirilah doa itu dengan hamdalah. Yang keempat, lafaz hamdalah ini merupakan akhiru da'wal mu'minina fil jannah, akhirnya doa kaum mukmin di surga. Yang mana surga itu merupakan darussawab, merupakan tempat dibalaskannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga saja ya, penduduk surga saja ya, setiap kali berdoa itu diakhir dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ya, maka Syekh Syamsuddin bertafaul, mencontoh atau menerapkan alasan-alasan ini dalam mengawali kitab Fathul Qorib ini. Kemudian yang kedua, Syekh Syamsuddin ya, memuji kepada Allah ya, atas taufik yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah ya, untuk bertafakuh fiddin. Jadi orang-orang yang mau bertafakuh fiddin, mau memahami agama ya, ini adalah orang-orang yang memang dipilih, dikehendaki oleh Allah. Maka kalau kita mau terdorong belajar memahami agama ya, bertafakuh fiddin, memahami agama, ini merupakan tanda bahwa kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang diberikan petunjuk oleh Allah untuk mau memahami agama. Ya. Nah, memahami agama ini untuk apa? Untuk wifqi muradihi, ya. Untuk bisa menyocoki atau mentaati kehendak Allah, perintah Allah. Ya. Kemudian Syekh Syamsuddin juga membaca sholawat dan salam atas utama-utamanya makhluk dan atas bagindanya atau tuannya Rasul-Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama.
Kemudian salawat salam semoga juga terlimpah kepada keluarga Rasul, sahabat Rasul selama-lamanya, yakni selama masih ingatnya orang-orang yang ingat kepada Allah, dan selama ya, masih ada orang yang lupa kepada Allah, selama ingatnya orang yang ahli zikir, dan selama lalainya orang yang lalai. Jadi selama dunia ini berjalan, ya dua hal ini tetap berjalan terus ya. Orang yang ingat kepada Allah dan orang yang lalai kepada Allah ya. Di hal yang positif dan hal yang negatif ini akan terus berdampingan selama dunia ini berjalan, dan selama dunia ini berjalan semoga salawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ba'du. Dan selanjutnya ya, tentang materi kitabnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.